dalam live streaming ya yang kita lakukan sepanjang pandemi ini. Hari ini kita ingin merenungkan sedikit mengenai Doa Rosario, karena bulan ini adalah bulan Oktober. Nah, tapi banyak dari kita itu barangkali tidak tahu kenapa ada Doa Rosario itu, sehingga kita selalu berdoa Rosario. Padahal doa Rosario kan sudah familiar sekali dengan kita. Bahkan doa itu amat sangat berguna bagi kita. Nah, Gereja Katolik membuat bulan Oktober sebagai bulan Rosario. Mengapa demikian? Sesuai dengan bacaan hari ini, yaitu mari kita berdoa. Untuk itu, sebelum kita masuk di dalam pertemuan kita, mari kita buka dengan satu lagu pembukaan. Marilah kita buka pertemuan kita dengan tanda kebesaran Tuhan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih, tidak terasa waktu berlalu, kita memasuki bulan Oktober, bulan di mana Gereja Katolik mengkhususkan bulan ini doa Rosario. Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih, barangkali banyak yang kita masih belum tahu sejarah kenapa doa Rosario itu di bulan Oktober. Untuk itu, hari ini Tuhan ingin menyapa kita. Bacaan-bacaan yang diberikan kepada kita semua menjurus ke arah berdoa. Untuk itu, kita juga mau mendoakan saudara kita yang Tuhan sudah panggil, yaitu Dedi. Kita tahu kita mencintai dia luar biasa. Dia seorang yang selalu membawa kegembiraan pada saat kita bertemu. Untuk itu, mari malam ini kita bisa merenungkan bagaimana Tuhan begitu baik terhadap kita. Malam ini Tuhan mau memberikan kepada kita satu hari, yaitu hari Santa Perawan Maria. Untuk itu, marilah kita hening sejenak, kita masuk dalam doa pembukaan. Bapa dalam surga, kami bersyukur kepadamu, Engkau telah memberikan kepada kami seorang sahabat di dalam rukun Agnes ini. Dia adalah orang yang sangat akrab dengan kami semuanya. Orang yang gampang
berbicara, gampang bersahabat dengan semua orang yang kami sebut namanya saudara kami, Dedi. Engkau mengambilnya dari tengah-tengah kami karena Engkau mau memberikan tempat yang layak di hadapan-Mu. Semua ini ya Bapa kami serahkan, dan kami percaya bahwa semua indah pada waktunya. Hari ini kami mengadakan pertemuan doa rukun di Santa Agnes. Semoga Engkau bisa memberikan kepada kami suatu pencerahan bagaimana kami bisa dekat denganmu melalui doa. Terima kasih Bapa, terima kasih atas semua yang Kau berikan pada kami. Berkatilah pertemuan kami dari awal tadi sampai akhir nanti. Dan berkatilah pertemuan ini agar supaya pertemuan ini bisa memberikan makna bagi hati kami, bagi semua teman-teman kami yang ada di rumah, yang masih tidak dapat berkumpul akibat daripada pandemi yang masih berlangsung terus ini. Bapa, berkati, bantulah kami agar kami kuat dalam menjalani kehidupan ini. Semua ini ya Bapa kami berdoa dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia. Saudara-saudara, 14 tahun setelah dipilih Tuhan, aku pergi ke Yerusalem bersama dengan Barnabas, dan Titus pun kubawa serta. Aku pergi ke sana berdasarkan suatu pernyataan. Di sana aku membentangkan Injil yang kuberitakan di antara bangsa-bangsa, bukan Yahudi. Jangan sampai dengan percuma aku telah berusaha. Pada kesempatan itu, aku berbicara tersendiri dengan orang-orang yang terpandang. Mereka melihat bahwa kepadaku telah dipercayakan pemberitaan Injil bagi orang-orang tak bersunat, sama seperti kepada Petrus bagi orang-orang bersunat. Maka mereka menjadi yakin, sebab sebagaimana Tuhan telah memberi Petrus kekuatan untuk menjadi rasul bagi orang-orang bersunat, demikian pula Ia memberi aku kekuatan untuk menjadi rasul bagi orang-orang yang tak bersunat. Mereka pun menjadi yakin mengenai kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku. Maka Yakobus, Kefas, dan Yohanes yang dipandang sebagai soko guru jemaat berjabat tangan dengan Daku dan dengan Barnabas sebagai tanda persekutuan. Semua setuju bahwa kami pergi kepada orang-orang yang tak bersunat, sedangkan mereka kepada orang-orang yang bersunat. Mereka hanya meminta agar kami tetap mengingat orang-orang miskin, dan hal itu sungguh-sungguh kuusahakan. Tetapi waktu Kefas datang ke Antioquia, aku terus terang menentang dia karena ia salah. Sebelum beberapa orang dari kalangan Yakobus datang, ia makan sehidangan dengan saudara-saudara yang tak bersunat. Tetapi setelah mereka datang, ia mengundurkan diri dan menjauhi mereka karena takut akan saudara-saudara yang bersunat. Juga orang-orang Yahudi lain ikut berlaku munafik seperti dia, sehingga Barnabas sendiri terseret oleh kemunafikan mereka. Aku melihat bahwa kelakuan mereka itu tidak sesuai dengan kebenaran Injil. Maka aku berkata kepada Kefas di hadapan semua, jika engkau seorang Yahudi hidup secara kafir dan bukan secara Yahudi, bagaimanakah engkau memaksa saudara-saudara yang tidak bersunat untuk hidup secara Yahudi? Demikianlah sabda Tuhan.
Yesus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu, Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, "Tuhan, ajarlah kami berdoa sebagaimana Yohanes telah mengajar murid-muridnya." Maka Yesus berkata kepada mereka, "Bila kalian berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Berilah kami setiap hari makanan yang secukupnya. Dan ampunilah dosa kami, sebab kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan." Demikianlah Injil Tuhan. 3. Hai teman-teman, setelah tadi kita sama-sama mendengarkan bacaan pertama dan bacaan kedua, kita mengambil satu kesimpulan bahwa hari ini bacaan memberikan kepada kita satu kesimpulan yang indah, yaitu perdamaian melalui doa. Kenapa saya katakan demikian? Pada bacaan pertama, bagaimana Paulus berusaha memberikan penjelasan kepada Kefas atau Petrus, pada saat itu disebut Kefas, yang lebih senior daripada dia, yang bercerita menyatukan orang yang bersunat dengan orang yang tidak bersunat. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa Paulus sebagai orang baru di dalam pewartaan Kristus itu memberikan masukan, dan masukan itu ditentang atau bertentangan dengan apa yang telah dilakukan si Petrus atau Kefas pada saat itu. Dan Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, pertentangan ini sangat amat jelas karena sudah sangat memasuki masa di mana mereka itu menyinggung masalah suku. Bagaimana orang Yahudi dan orang yang tidak Yahudi. Bagaimana orang yang disunat dan orang yang tidak disunat. Sehingga mereka bisa melayani bersama-sama. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, di sini kita bisa melihat bahwa di dalam persekutuan dan kita mementingkan Tuhan kita, maka akan terjadi perdamaian. Perdamaian itu terjadi pada saat apa? Salah satu atau mereka berdua harus rendah hati. Nah, di sini yang ingin saya katakan bahwa kerendahan hati ini itu telah diberikan contoh oleh seorang wanita, yaitu Bunda Maria. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, kenapa bulan ini, yaitu Oktober, itu dijadikan bulan Rosario, dikhususkan untuk berdoa Rosario. Nah, di dalam doa Rosario itu, atau doa Rosario itu sebenarnya apa sih? Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, kita kembali pada kalimat Rosario. Rosario adalah dari kata rosa atau rose, bunga mawar. Bunga mawar bisa dikatakan adalah bunga yang paling cantik di antara semua bunga. Itu kata orang ya, masing-masing punya selera, ada anggrek dan sebagainya. Tapi di dalam sejarah, bunga mawar disebut raja bunga. Kenapa? Karena di bunga mawar di situ mempunyai kelopak yang banyak. Kelopak ini sangat indah dan mereka terbuka satu demi satu. Sama dengan kehidupan juga demikian. Nah, Bapak Ibu Saudara terkasih, di sini ingin kita katakan lahirnya Rosario itu bagaimana, supaya kita orang Katolik itu bisa tahu apa yang kita lakukan dan apa yang menjadi pondasi bagi kita untuk berdoa Rosario.
Nah, saya ingin membawa kita kepada sejarah pertama kali, atau bisa dikatakan di sanalah lahirnya doa Rosario itu. Pada waktu Santo Dominikus, ya, Santo Dominikus yang membawa Rosario itu menjadi bermasyarakat pada abad ke-12, yaitu pada 1208, ya, tahun 1208. Di sana Santo Dominika itu berperang melawan bid'ah yang mereka sebut bid'ah Albigensian. Albigensium itu adalah bid'ah yang tidak percaya bahwa Yesus adalah Allah yang turun menjadi manusia. Bid'ah ini menghujat kepercayaan itu. Ya, Albigensium ini tidak percaya bahwa Yesus itulah yang datang. Dan pada saat itu Santo Dominik dengan ordonya belajar berdoa Rosario. Rosario berasal dari bagaimana sampai bisa ada Rosario itu, yaitu dari Mazmur yang jumlah 150 kali. Mereka selalu berulang-ulang. Akhirnya 150 kali itu dijadikan butir-butir doa untuk Salam Maria. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, begitu banyak 150 kali. Nah, akhirnya diperciuk lagi menjadi 50. Ya. Dan pada saat itu tiap kali perhentian 10, jadi 15 itu diisi dengan doa Bapa Kami. Nah, akhirnya diperciuk menjadi 5 saja. Bapa Kaminya dan doa 50 Salam Maria. Kemudian Bunda Maria sendiri yang memberikan untayan kalung itu kepada Santo Dominik. Ini saya dapat dari sumber Google. Ya, teman-teman bisa melihat di Google itu. Nah, kemudian devosi mengenai Bunda Maria melalui Rosario itu berlanjut terus sampai di tahun abad ke-15, 1571. Tepatnya itu tanggal 7 bulan 10. Tanggal 7 bulan 10, apa yang terjadi pada saat itu? Yaitu ada perang yang sangat hebat. Dan perang itu jelas-jelas orang Katolik pasti kalah. Kenapa? Karena dia melawan Turki yang waktu itu dipanglimai oleh seorang panglima besar, yaitu Khalifah Alis. Khalifah Ali ini luar biasa, punya pasukan yang besar sekali, 3 kali lipat lebih besar daripada pasukan yang dibawakan oleh Don Juan. Perang itu terjadi di mana? Yaitu di Lepanto. Di mana Lepanto? Nanti kita lihat di peta, ya. Ada waktu untuk itu. Tapi yang ingin kita lihat di sini, bagaimana peristiwa yang terjadi itu, yang pasukannya kecil, orang Katolik itu, tapi yang orang Turki ini mempunyai pasukan yang besar sekali. Tapi apa yang terjadi pada saat yang memerintah? Paus Pius kelima pada saat itu yang menjabat, dia memerintahkan semua orang Katolik, mari kita doa Rosario untuk Don Juan yang lagi berjuang di situ. Dan apa yang terjadi? Karena mereka berperang di laut, angin berubah arah, sehingga pasukan Turki kalang kabut. Kenapa bisa tiba-tiba begitu? Dan akhirnya Don Juan berhasil mengalahkan pasukan Turki. Mereka berperang mulai jam 11.30 siang sampai besoknya lagi
jam 5:30 sore. Dan pada saat itu Katolik menang. Padahal di dalam perang-perang yang sebelumnya mereka selalu kalah. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, mulai dari tanggal itulah maka diangkatlah hari yang bersejarah itu menjadi Hari Maria Ratu Rosari. Tanggal 7 Oktober kemudian disahkan atau dikukuhkan oleh Paus Gregorius yang ke-13. Ia mematenkan bahwa tanggal itu adalah Hari Santa Perawan Maria. Jadi teman-teman sekalian, mari kita melihat bahwa sejarah terbentuknya ini bukan sejarah yang asal-asalan, tapi sejarah yang sudah memberikan kebenarannya. Ya, kebenarannya bagaimana kekuatan Rosario itu. Jadi teman-teman sekalian, sahabatku Santa Agnes, ya, semua warga Santa Agnes, pada saat kita berdoa, doa Rosario di bulan Oktober, maka kita harus mempunyai 5 prinsip dasar atau 5 fakta yang harus kita mengerti dahulu. Pertama, yaitu Rosario bukan aksesoris. Rosario bukan alat supaya kita gantung di mobil kita. Bukan. Rosario bukan untuk menakut-nakuti orang. Tapi Rosario adalah alat bantu berdoa. Pertama. Yang kedua, yaitu Rosario bukan jimat. Jadi kalau kita pakai kalung Rosario, Jangki bilang, setan-setan takut. Tidak. Tetapi Rosario itu akan menjadi berkat kalau apa? Kalau kita pakai untuk berdoa. Kalau kita pakai hanya di sini saja, iblis juga akan ketawai kita. Nah, yang ketiga, yaitu Rosario tidak menggantikan misa Ekaristi. Ekaristi adalah puncak daripada semua doa. Pada saat kita memasuki Ekaristi, maka kita berhenti doa Rosario, maka kita mengikuti Ekaristi. Setelah itu, kita lanjut dengan Rosario kita. Nah, yang keempat, yaitu Rosario adalah hubungan antara Maria ke Yesus. Jadi fokusnya di Rosario itu bukan Maria, tapi Yesus. Atau dengan kata lain, yang orang-orang Bugis bilang, per Maria et Jesu. Bukan orang Bugis, sorry. Ya, yang bahasa Latinnya yaitu per Maria et Jesu. Dari Bunda Maria, dia mengantar kita ke Yesus. Kenapa demikian? Teman-teman bisa melihat bahwa pada saat kita doa Salam Maria, pertengahan daripada doa itu yaitu kita berdoa pada Yesus. Yaitu kita berdoa pada Yesus. Jadi doa Maria itu adalah doa yang pusatnya pada Yesus. Nah, yang kelima adalah Rosario itu misteri hidup Kristus di situ. Sehingga di dalam Rosario itu ada berapa peristiwa? Ada berapa teman-teman? Ada berapa? 5. Ayo, ada 5 peristiwa. Ya, ada 5 peristiwa. Pada saat dulu cuma 4 peristiwa, tapi ditambah dengan 1. Ya, ada 5 peristiwa. Ya, jadi 5 peristiwa itu dibuat
untuk mencakup dari 4 keadaan. Ya. Jadi 4 kali 5 ada 20, ya, yang wajib kita renungkan, atau ada 20 misteri. Ya. Jadi 5 peristiwa dengan 4 keadaan sehingga menjadi 20 misteri. Bisa kita lihat di situ. Misteri itu apa sih? Misteri-misteri bagaimana Tuhan kita, Yesus Kristus, yang kita nomor satukan. Nah, jadi gereja membuat bulan ini, bulan Rosario, supaya apa? Supaya kita lebih dekat dengan Tuhan, lebih dekat dengan Yesus. Jadi, saudara-saudara sekalian, mari bulan Oktober kita hayati sebagai bulan Rosario. Karena di dalam bulan Rosario ini, disitulah Yesus memberikan kita satu doa yang luar biasa, yaitu doa Bapa kami. Jadi, apa yang kita mau simpulkan pada pertemuan hari ini? Yesus mengajar kepada kita berdoa, doa yang memberikan kepada kita kekuatan. Dan doa itu diberikan melalui bundanya, sehingga Rosario menjadi satu kebanggaan kita sebagai orang Katolik. Oke, mari kita berrosario. Jangan takut dengan pandemi, dengan virus corona. Kita berrosario bulan Oktober ini. Amin. Teman-teman sekalian, marilah kita berdoa. Kita masuk dalam doa umat. Marilah kita tunduk sejenak, kita satu dalam doa. Betapa dekat Tuhan dengan kita. Telah diajarkan Yesus kepada kita doa yang indah, yaitu doa Bapa kami. Untuk itu, marilah kita bersama-sama berdoa bagi gereja kita, bagi Bapak Uskup dan para imam. Ya Bapa, semoga gereja kami, Bapak Uskup dan para imam, di dalam bulan Oktober ini, mereka mau lebih dekat denganmu melalui doa Rosario Laudato Si, yaitu bagaimana kita memuji Engkau bersama-sama dengan para gembala-gembala kami, dan kami bisa tekun mendengarkannya. Marilah kita mohon, Allah kami, ya Tuhan. Marilah kita berdoa untuk saudara kami, Dedi, yang telah Kau panggil. Bapa, terima kasih Engkau telah memberikan Dedi kepada kami sebagai sahabat, sebagai teman, dan melalui dia kami bisa melihat kasih yang Kau bawakan. Melalui dia kami bisa melihat wajah Kristus di situ, di dalam senyumnya yang ramah. Kami bisa merasakan kehadiran Yesus di situ. Kami bersyukur ya Bapa, Engkau telah memberikan seorang yang begitu baik. Terima kasih. Kami mau berdoa baginya agar senantiasa Dedi bisa menjadi pendoa bagi kami yang masih dalam perjalanan hidup ini, terutama untuk anak-anak dan istrinya. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita semua yang ada di depan kamera kita, ya Bapa, kami berdoa semoga di bulan Oktober ini, di bulan Rosario, kami bisa belajar untuk menjadi murid-murid-Mu yang taat,
bisa belajar bagaimana kami lebih dekat denganmu melalui doa rosario. Karena di situ ada sosok seorang ibu yang rendah hati, yang mau menderita bersama dengan putranya. Di situ kami bisa melihat peristiwa-peristiwa di mana Yesus memberikan dirinya kepada kami, dan kami bisa belajar untuk lebih dekat dengannya lagi. Marilah kita mohon. Ya Tuhan. Ya Bapa, kami berdoa untuk teman-teman kami yang masih sakit, masih menderita, atau teman kami ini, agar mereka bisa kuat menjalani pencobaan-pencobaan ini, agar mereka bisa berkata bahwa berikanlah kami kekuatan untuk melampaui semuanya ini, karena kami percaya di ujung sana Kau menanti kami dengan sukacita, dengan penuh kegembiraan, dengan penuh rasa kasih-Mu kepada kami. Bapa, kami merasakan kasih itu. Marilah kita mohon, doakanlah kami, ya Tuhan. Marilah kita hening sejenak, kita berusaha untuk bisa mengerti bagaimana atau apa yang Tuhan ingin dalam diri kami, dalam diri kita semuanya. Mari kita berdoa. Marilah kita mohon. Allah Bapa, kami sering tidak tahu bagaimana kami harus berdoa. Maka putuslah roh-Mu agar mengajarkan kepada kami berdoa dengan terang Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan kami. Amin. Untuk itu Bapa, kami ingin menyatukan doa-doa kami dengan doa yang Kamu ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di sorga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam sorga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Mari kita bersama-sama mendoakan satu kali doa Salam Maria. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, marilah kita hening sejenak. Kita mau mengajak Tuhan, tinggallah di dalam hati kita. Walaupun pertemuan kita telah berakhir, tapi kita percaya di dalam doa rosario kita bisa bersama-sama mendekatkan diri pada Tuhan kita. Di dalam doa rosario kita bersama dengan Bunda Maria. Bunda Maria akan membawa kita ke hadirat Yesus Putranya. Dan kita percaya doa yang dibawakan melalui doa rosario sangatlah senang, sangatlah bergembira Bunda Maria, karena Bunda Maria yang mengajarkan kepada kita. Marilah kita tutup doa kita hari ini. Bapa, kami bersyukur Engkau telah memilih kami pada hari ini untuk mendengarkan sabda-Mu. Kami bersyukur ya Bapa, karena kami bisa mendengar bagaimana Engkau berbicara dengan kami. Kami bersyukur Bapa, karena Engkau mengajar kami berdoa. Doa Bapa kami merupakan doa yang Engkau berikan kepada kami sendiri. Berikanlah kami kekuatan agar supaya kami bisa memusatkan perhatian kami pada saat kami berdoa Bapa kami. Kami bisa
merasakan bahwa doa-doa yang kami panjatkan bisa merasuki diri kami melalui perantaraan Bunda Maria. Ya Bapa, kami merasakan kasih-Mu mengalir di dalam kelompok kami ini. Bantulah agar rukun kami, rukun Santa Agnes, bisa selalu memberikan yang terbaik, yaitu kasih-Mu pada semua umat-Mu di gereja Asisi ini. Tak lupa ya Bapa, kami berdoa juga untuk gereja kami yang berulang tahun ke-34. Bapa, bantulah agar para gembala, para depas, dan juga semua yang berperan di dalamnya bisa selalu memperhatikan perasaan sama seperti Santo Fransiskus Assisi yang mementingkan perasaan. Terima kasih ya Bapa untuk semuanya ini. Terima kasih untuk pertemuan malam ini, di mana Engkau memberkati kami mulai dari pertama sampai akhir ini. Ya Bapa, kami mau tutup semua ini dengan tanda kebesaran dan kasih-Mu kepada kami melalui pengorbanan-Mu di kayu salib, dan kami bersyukur untuk itu semua. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semua ini mari kita serahkan ke dalam tangan Tuhan, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita pergi dalam damai Tuhan, menjadi pewarta Tuhan. Amin. Amen.